Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Pemirsa, banyak orang yang mengetahui bahwa Soekarno berasal dari Blitar, Jawa Timur. Namun, tak banyak yang mengetahui jika tokoh proklamator Indonesia tersebut dilahirkan dan tumbuh di Surabaya, Jawa Timur. Berikut penelusuran reporter TV One, Rean Yudhistira bersama juru kamera Ahmad Faris dan Aswin ke rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya, Jawa Timur. Pandian 4, Penilih Surabaya. Kurang lebih 50 meter dari tempat saya berdiri, melalui jalan gang selebar 3,5 meter, terdapat rumah yang bersejarah. Ya, rumah kelahiran proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana kondisi terkini dari rumah kelahiran Bung Karno? Saya akan ajak Anda untuk melihatnya. Rumah kelahiran Bung Karno. Di atas pintu rumah dipasang plakat berwarna kuning emas yang tertulis Rumah Kelahiran Bung Karno dengan logo pemerintah Kota Surabaya. Bisa Anda saksikan pemirsa, meski rumah ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2013 lalu, bisa dikatakan rumah bersejarah ini tampak tidak terawat dari luar. Rumah yang saat ini ditempati Jamilah bersama 3 saudaranya ini dibenarkan warga sebagai rumah tempat lahir Soekarno, sang proklamator. Perjalanan keluarga Bung Karno hingga akhirnya tiba di Pandian Penilih Surabaya ini dan lahir sosok Bung Karno. Saat ini kami telah bersama dengan sejarawan dari UNER, Universitas Airlangga, Adrian Perkasa. Bagaimana kisah singkat perjalanan keluarga Bung Karno dan rumah tempat lahir Bung Karno ini di Pandian Penilih ini? Ya, jadi gini Mas, jadi memang kita selama ini banyak orang Indonesia masih memahami bahwa Bung Karno sendiri atau Soekarno lahir di Blitar. Akan tetapi ada beberapa dokumen yang menyebutkan bahwa memang Bung Karno ini lahir di Surabaya. Dokumen pertama kali yang kita dapatkan itu dari dunia sejarah itu, kita bisa lihat bahwa dari akte yang dipakai Bung Karno ketika mendaftar ITB dan kemudian dari daftar lulusan ITB, waktu itu Teknik School atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, beliau kan lulusan sana. Nah, dari situ disebutkan dengan sangat jelas bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Nah, ada kemudian satu buah catatan lagi yang sangat penting yang menyebutkan bahwa Soekarno memang lahir di Surabaya. Catatan itu dibuat oleh seorang wartawan dan semacam biografi. Nah, biografi ini ditulis ketika Soekarno belum jadi presiden. Jadi ketika ditulis masih 1930-an atau Soekarno waktu itu sedang pada masa aktif-aktifnya di pergerakan. Sudah ada wartawan, seorang keturunan Tionghoa. Dia menelusuri siapa sih Bung Karno ini, di mana sih lahirnya. Dan di situ jelas-jelas dari biografi yang dibuat sekitar tahun 1930-an disebutkan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, khususnya di Kampung Lawang Seketeng. Nah, Kampung Lawang Seketeng ini hari ini namanya macam-macam, ada yang jalan di Kampung Jagalan, masih ada Kampung Lawang Seketeng, dan sekarang ini namanya di Pandian untuk jalannya. Nah, kenapa kemudian waktu itu Bung Karno lahir di sini atau keluarga Bung Karno ada di sini? Yang pertama kita harus tahu bagaimana keadaan orang tuanya. Orang tua Soekarno sendiri, Raden Sukemi, itu ada seorang guru. Kemudian menikah dengan seorang dari Bali, ya kan? Dan ketika dari Bali memutuskan pindah-pindah ini, Pak Sukemi ini kan guru, jadi dia beliau pindah-pindah. Salah satu ketika penugasannya itu ada di Surabaya. Beliau mengajar di sekolah di kawasan Jalan Sulung, ya dekat sini. Maka dia otomatis dia akan memilih rumah tempat tinggal atau kediaman yang dekat dengan tempat kerja beliau. Nah, maka salah satu yang kawasan yang paling dekat ada di Jalan Pandian ini atau di Gang Pandian ini. Lagi pula pertimbangan lain karena istri Raden Sukemi ini orang Bali, ya dia pilih dekat kawasan Penilih atau Lawang Seketeng ini. Mengapa demikian? Karena kawasan ini sampai hari ini bisa kita lihat masih banyak orang-orang Bali tinggal di sini. Ya kan, kenapa demikian? Karena juga
ada namanya Pasar Peneleh. Di Pasar Peneleh itu yang kemudian terkenal sebagai pasar buah-buahan, banyak kemudian orang-orang Bali yang kemudian berjual beli buah-buahan di situ. Jadi agar merasa feel at home gitu ya, walaupun pindah-pindah itu Surabaya cari yang banyak kebesaran Bali. Nah, ketika di sini lahirlah putra sang fajar Soekarno itu. Terus kemudian menginjak remaja, menginjak menjadi seorang pemuda, Bung Karno juga masih berada di areal Peneleh ini, yaitu di rumah dari seorang host Cokroaminoto. Cokroaminoto, betul ya, pemimpin Syarikat Islam waktu itu. Jadi tidak langsung ya ketika, karena sekali lagi ketika besar Soekarno sempat ke Blitar, tapi ketika sekolah pertama kali dititipkan ke eyang kakungnya atau kakeknya. Nah, kakeknya ini ada di Tulungagung. Jadi pendidikan pertama Soekarno waktu itu diambil di Tulungagung gitu kan. Kemudian ikut lagi bapaknya ke Mojokerto. Jadi dia mengambil sekolah menengahnya itu di Mojokerto dulu, ikut lagi ke Sidoarjo pindah bapaknya. Begitu menginjak sekolah menengah ke atas gitu ya, sebelum masuk ke sekolah tinggi, bapaknya menitipkan beliau ke seorang tokoh pergerakan yang sangat dikenal yaitu Cokroaminoto, yang kebetulan rumahnya juga ada di kawasan Peneleh. Sampai hari ini menjadi salah satu gang namanya Gang Peneleh juga. Nah, di situ beliau menghabiskan masa di sekolah tinggi atau waktu itu namanya HBS, Hoogere Burger School, yang hanya boleh dimasuki oleh siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas. Nah, karena campur tangan dari Pak Cokro yang merupakan tokoh pergerakan yang cukup populer waktu itu, Soekarno bisa masuk. Jadi dititipkan di sana sekaligus kos di sana. Jadi antara masa lahir maupun masa mudanya Soekarno memang besar di Surabaya. Maka tak heran kemudian kalau Soekarno menyebutkan bahwa dalam autobiografinya bahwa Surabaya merupakan dapur nasionalisme, karena sejak kecil sampai masa muda ya dididik tentang nasionalisme di Surabaya, khususnya di kawasan Kampung Peneleh, Pandean, Lawang Seketeng dan sekitarnya ini. Sudah, jika Bung Karno, sang putra fajar, lahir di rumah ini pada 6 Juni 1901. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rian Yudhistira, Ahmad Faris, Aswin Faris, TV One.